Hello teman-teman, review and unboxing with me, Binky Beams. Binky Beams in. Halo teman-teman, balik lagi bareng gua Binky Beams di konten unboxing, review, dan traveling. Hari ini gua udah balik lagi nih ke studio BMS di Pasar Rebo. Hari ini gue punya barangnya kecil teman-teman, baru nyampe kemarin karena gue ordernya juga lusa kemarin, kebenaran cepet dapetnya. Hari ini gue bakalan unboxing IEM teman-teman, in-ear monitor. Nggak usah pakai lama-lama, kita eksekusi. Nah teman-teman, gue dapet barang ini dari Shopee teman-teman. Gue order itu 2 barang. Sebetulnya yang mau gue review itu 1 barang teman-teman, yang IEM-nya itu, tapi gue order 2 barang sebagai compare teman-teman, biar gue bisa compare apakah betul barang yang gue pilih ini, si IEM ini, barang yang berfaedah buat digunakan. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. IEM-nya itu mereknya yang gua pilih untuk review hari ini, mereknya QKZ, tipenya itu QKZ AK6 teman-teman. Nah, QKZ ini yang gua tahu sudah banyak banget ngeluarin tipe-tipe atau seri dari IEM mereka, mulai dari harga itu 30.000 sampai dengan ada yang sampai 300 ribuan teman-teman kalau gua nggak salah. Tapi akhirnya gue pilih di QKZ AK6 ini teman-teman, karena gue dapat infonya katanya sih bagus banget teman-teman, dengan harga yang cukup murah, atau bisa gue bilang harganya masih masuk akal buat kalian gunakan. Kita buktikan. Nah, sebagai perbandingan teman-teman, gue pilih juga satu dibilangnya in-ear headphones teman-teman dengan merek ternama teman-teman, tapi ini gue ambil bukan karena mereknya, tapi karena harganya hampir sama teman-teman, biar gue bisa juga kasih tahu ke lu apa sih perbedaannya antara si QKZ AK6 ini dengan earphone sejenis teman-teman, dengan merek yang kalau boleh kita bilang merek yang abal-abal teman-teman, tapi dengan harga yang sama. Nah, ini gue bongkar teman-teman biar kelihatan lu dapat apa aja dalam satu paketan seri QKZ AK6 ini. Yang pertama itu lu dapat earhubs teman-teman. Jadi karena posisinya ini ear monitor teman-teman, biasanya itu dipakainya di memutar ke belakang telinga teman-teman. Jadi kalau buat kalian yang suka menggunakan earhubs bisa juga digunakan karena sudah disediakan. Tapi kalau gua biasanya pakai itu gua nggak pakai ini sih teman-teman, langsung aja. Nah, untuk yang ear tipsnya ini dengan harga yang terjangkau itu lu udah dapat 3 pair ear tips teman-teman, dari ukuran yang L ini, dan dapat juga yang ukuran S-nya teman-teman. Nah, ukuran M-nya sepertinya sudah ada terpasang di earphone-nya. Ya betul teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk itemsnya gue pilih yang warna merah. Nah, satu lagi, lu juga udah dapat casing, meskipun casingnya ini case-nya ini dari plastik, tapi cukup lumayan teman-teman, biar buat lu bawa kemana-mana jadi nggak ribet ya. Cukup lumayan, dan menurut gue sih cukup lengkap juga teman-teman. Nanti gue kasih tahu harganya berapa dari si QKZ ini. Nah, makanya gue beli satu lagi. Ini sih sebenarnya gue nggak terlalu rekomen teman-teman, karena ini memang earphone-nya KW, meskipun dia ada merek-merek dari merek terkenalnya,
Gua hanya ingin perbandingan dari sisi suara dan build quality dari si barang ini, teman-teman. Biar gua juga bisa kasih info yang tepat buat kalian. Nah, kita bahas langsung ke itemsnya ya, teman-teman. Jacknya ini sudah gold plate ya, teman-teman. Tapi masih yang straight jenisnya. Jarang-jarang. Nah, dari kabel ini dia memakai kabel bentuknya seperti kabel ulir, teman-teman, tebal, tapi juga mereka sudah memakai seperti pelindung plastik di keseluruhan kabelnya, teman-teman. Jadi cukup kuat sih. Nah, sekarang dari si casing dari earphone-nya. Casingnya ini bahannya bahan resin, teman-teman. Bahan resin jenisnya transparan. Nah, sayangnya di seri yang AK6 ini si kabelnya nggak bisa diganti atau tidak bisa dibongkar pasang, teman-teman. Nggak detachable ya, tapi cukup lumayan lah. Nah, kelebihannya lagi di posisi untuk suara dia sudah memakai slide, teman-teman. Jadi mudah untuk digunakan. Untuk volumenya juga mudah seperti ini. Nanti akan gua ambil juga foto dari jarak dekatnya, teman-teman. Nah, untuk ear tips yang terpasang ini dia ukurannya M. Kalau gua coba sih gua lebih comfort di ukuran yang M karena teman-teman, karena pas banget di telinga gua, tapi juga dikasih opsi juga untuk bisa memilih ukuran mana yang sesuai dengan yang pas di telinga teman-teman semua. Nah, nanti ini akan gua coba juga di handphone, bagaimana kualitas suaranya, kita cobain. Oke, teman-teman, posisinya sekarang gue udah cobain si earphone ini. Gue lagi dengerin lagu dari Arctic Monkeys yang judulnya Fluorescence Adolescence. Lagu ini gue pilih karena suara dari si vokalisnya ini biasanya bold gitu. Gue pengen dengar kualitas dari si audionya dari si VK6 ini. Kalau yang gue rasain di porsi bass atau di posisi low ini bassnya kerasa banget, teman-teman. Nah, di posisi tengahnya ini suara si vokalisnya itu tetap sedang-sedang aja. Dia posisinya enak didengar, jadi nggak terlalu ke belakang, teman-teman. Biasanya kalau dari earphone yang udah pernah gue cobain dengan harga under 50.000, itu biasanya agak kejar-kejaran antara si suara vokalnya dengan suara instrumennya nih, teman-teman. Tapi di VK ini ternyata nggak terlalu berasa, teman-teman. Hanya saja untuk posisi high-nya, di posisi high itu dia agak turun ya, agak terbagi, agak pecah sih, teman-teman, yang gua rasain gitu. Tapi menurut gue sih dengan porsinya cukup baik sih, teman-teman. Nah, satu hal lagi yang gue rasain ini kayaknya cocok sekali untuk kalian yang menyukai jenis-jenis musik seperti rap, EDM gitu, yang seneng dengan porsi bass yang cukup menggelegar nih, teman-teman. Itu lu bisa pakai gadget ini, teman-teman. Nah, yang satu lagi ini, teman-teman, gua beli ini tadinya sih sebenarnya gua pengennya lu lihat bagaimana perbandingan antara si QKZ AK6 ini dengan earphone di pasaran yang harganya sama, teman-teman. Tapi setelah gua lihat, teman-teman, kayaknya
udah terlihatnya jelas banget dari sisi build quality, dari sisi audio, udah kelihatan banget di bawah dari si QKZ AK6 ini. Jadi kayaknya gue juga nggak akan juga nge-review untuk items yang ini. Kalau yang barang yang satu ini gue sih bisa kasih nilai sih 5 sih teman-teman. Jadi nggak rekomen banget untuk lu beli barang yang seperti ini karena kurang bagus juga. Ada opsinya di QKZ AK6 ini sudah cukup bagus teman-teman. Nah, kalau misalkan lu mau coba beli, itu lu bisa lihat di e-commerce, karena gue juga belinya di e-commerce. Mumpung harganya memang gue lihat sudah turun jadi 35.000. Yang tadinya gue lihat banyak juga yang jual di harga 59.000 ke atas teman-teman. Nah, buat kalian yang nggak suka dengan casing earphone sejenis ini, yang bahannya bahan resin nih teman-teman, QKZ ini juga udah banyak ngeluarin tipe. Bahkan tipe mereka yang di atas 150.000 itu bahan untuk si casingnya ini sudah metal teman-teman. Jadi banyak juga pilihan yang bisa kalian dapetin di merek QKZ ini. Silahkan dicari, silahkan kalian cobain sendiri. Tapi menurut gua QKZ AK6 ini worth it untuk dibeli, faedah banget buat lu cobain. Sekian info yang bisa gua kasih buat lu semua. Jangan lupa juga untuk selalu tonton konten-konten gua, barang-barang faedah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share, like, sama komennya gue tunggu banget. Karena dari komen kalian lah gue bisa nentuin barang-barang apa lagi yang bisa gue unboxing atau yang bisa gue review biar infonya dapat ke kalian. Jangan pelit-pelit untuk subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman. Sekian, Binky out.